Gagal bayar di aplikasi UangMie sejak tahun 2023 ternyata baru satu kali didatengin oleh DC Lapangan di tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, kelancaran, serta dikuatkan mentalnya ya. Saya senantiasa mendoakan agar kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan yang luar biasa, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan, apapun itu yang sedang kalian jalanin ya teman-teman ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan sesulit apapun itu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membedah informasi dari OJK mengenai 9 pinjol yang saat ini sedang dalam kondisi paling rendah atau terpuruk. Pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas semuanya secara tuntas dan mendalam agar menjadi wawasan buat kalian semua yang sedang galbah ya. Namun sebelumnya saya sangat mengharapkan dukungan kalian semua yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan agar channel ini terus berkembang dan konsisten memberikan informasi terbaik buat kalian yang sedang mengalami gagal bayar. Oke teman-teman, mari kita langsung masuk ke detail informasinya untuk kalian semua ya. Klarifikasi OJK dan waspada modus aplikasi. Sebelumnya, OJK telah mengumumkan secara resmi bahwa ada sekitar 24 pinjol yang masuk dalam kategori TWP 90 di bawah 5%. Daftar lengkap mengenai ke-24 pinjol tersebut akan saya buatkan pembaruan atau update pada blog atau video saya berikutnya ya. Di sini penting juga nih untuk ketahui bahwa OJK telah mengungkapkan secara tegas bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan daftar 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal seperti banyak yang beredar ya teman-teman ya. Informasi resmi dari Instagram OJK Jawa Tengah menegaskan bahwa OJK tidak pernah merilis daftar aplikasi penghasil uang tersebut. Ingat ya. Harap kalian selalu berhati-hati dan jangan mudah mengikuti narasi tersebut. Berikut adalah beberapa nama yang sempat dikaitkan namun disanggah oleh OJK. Nama-nama seperti Bibit, Ajaib, Sibank, Neobank, Bank Jago, Bareksa, Indogold, Ipot, TikTok, Snack Video, Izo, Novel, hingga Shutterstock disebut dalam artikel pihak ketiga. Perlu diingat, daftar ini bukan terbitan resmi OJK, melainkan dari pihak ketiga ya. Meskipun mungkin beberapa di antaranya memang memiliki izin resmi sebagai lembaga keuangan. Update lagi bagi teman-teman yang sedang galbah di UangMie, saya ingin sampaikan informasi penting nih untuk kalian semua ya. Pada laporan dari seorang teman bahwa DC pihak ketiga dari UangMie baru mendatangi rumahnya satu kali di daerah Jabodetabek pada galbah sejak 2023 dan didatangin di 2025. Informasi ini menunjukkan bahwa kunjungan DC memang sudah mulai menambah ke wilayah Jabodetabek ya. Bagi mereka yang sudah lama galbay, jika nilai tagihan atau galbay kalian berada di kisaran 2 juta rupiah ke atas, kalian tidak perlu kaget jika suatu saat ada kunjungan ya. Meskipun DC udah mulai turun ke lapangan, kalian tidak perlu merasa takut secara berlebihan. Karena mayoritas dari mereka hampir tidak membawa surat tugas resmi atau sertifikasi SPPI yang sah. Update juga nih untuk teman-teman yang mungkin sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal atau bahkan yang uangnya tiba-tiba cair tanpa sengaja karena mengklik aplikasi legal. Ada modus baru di mana pinjol ilegal ini seolah terbaik hati menawarkan solusi untuk membayar ya. Membayar utang pokok saja tanpa bunga setelah sebelumnya melakukan penagihan yang kasar. Gitu ya teman-teman ya. Hati-hati, ini adalah modus penipuan. Jika kalian terjebak situasi ini, jangan takut karena penyelenggara pinjol ilegal atau koperasi yang tidak terdaftar di OJK dapat dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan KUHP terbaru. Jika mereka masih terus mengancam, segera blokir kontaknya atau sampaikan bahwa kalian akan melapor ke polisi karena aturan hukumnya sudah sangat jelas dari pemerintah dan OJK ya. 9 pinjol dengan kinerja terburuk. Berdasarkan hasil rapat OJK di akhir tahun 2025 kemarin, terungkap ada 11 pinjol yang belum menyetorkan modal usaha minimum sebesar 12,5 miliar rupiah.
Pinjol-pinjol tersebut saat ini kondisinya sudah sangat terseok-seok dengan angka TKB 90 dan TWP 90 yang hancur-hancuran ya teman-teman ya. Berikut adalah daftar 9 pinjol yang kondisi usahanya sedang anjlok dan TKB 90-nya sangat rendah di awal tahun 2026 ini. TKB 90-nya hanya sebesar 89%. Kemungkinan besar aplikasi ini akan dilebur atau dimerger ke dalam grup Sinarmas. Pinjaman Go memiliki angka tingkat keberhasilan bayar yang merosot hingga 88,3%. Uangmi TKB 90% berada di angka 90,64%. Inilah alasan mengapa mereka gencar menurunkan DC lapangan untuk menutupi modal usaha ya. Usaha mereka yang sedang mandek. Tercatat cicil ya. Tercatat memiliki TKB 90 sebesar 95%, yang berarti ada sekitar 10 sampai dengan 11% nasabahnya mengalami kemacetan total. Solusiku memiliki TKB 90 yang rendah yaitu 90%. Sehingga teror telepon mereka ke kantor nasabah sangat agresif ya belakangan-belakangan ini ya. Ipoji memiliki angka yang sangat parah dengan TKB 90 hanya sebesar 85%. Ada modal, kondisinya serupa nih dengan Ipoji, di mana tingkat keberhasilan bayarnya juga hanya menyentuh angka 85%. Perlu diingat bahwa patokan OJK untuk pinjol yang sehat adalah TKB 90 ya, minimal 97%. Jika berada di angka 85%, maka kinerja pinjol tersebut sudah merosot ke bawah ya. Oke, kita terus memantau nih apakah pinjol-pinjol yang bermasalah ini masih sanggup bertahan sepanjang di tahun 2026 atau justru akan berguguran ya. Bagi teman-teman yang masih dalam posisi galbay, lanjutkan. Karena kalian tidak sendirian, ada jutaan orang juga yang sedang berjuang menghadapi pinjol-pinjol ini ya teman-teman ya. Kuatkan mental kalian, fokus pada keluarga kalian, lancarkan rezeki kalian ya. Nah, jangan pernah merasa pesimis dengan hidup kalian, tetaplah fokus memperbaiki kualitas hidup dan prioritaskan keluarga kalian. Pinjol bukanlah satu-satunya hal yang menghambat masa depan kalian. Jadikan kejadian ini pelajaran berharga bahwa pinjol bukan penyelamat finansial yang utama ya. Semoga informasi ini bisa menjadi mood booster untuk kalian dan memberikan semangat baru bagi kalian untuk bangkit kembali dan bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Semangat dan kuatkan mental kalian, semoga dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.